Oh, jangan lupa buat kawan-kawan Ngominers, early access untuk video khusus spesial Javier Zanetti sudah tayang. Silahkan dilihat ini. Setelah sempat ditolak oleh klub paling tidak tahu diri sejagat raya yaitu Independiente, dia akhirnya memulai karir profesionalnya bersama Talleres pada tahun 1992. Karena sebenarnya pihak manajemen dan fans tidak berharap banyak darinya. Mereka lebih antusias dengan kedatangan Sebastian Rembert yang dianggap sebagai... Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebenarnya ini harusnya ngomgas ini, ngomin sambil ngegas, tapi aku berusaha menenangkan diri, makanya agak malam baru bisa bikin konten ya. Tapi sebelum kita bahas pertandingan Inter lawan Juve, wih gila, ternyata yang bertengkar itu Roma lawan Lazio juga Pak, si Mourinho sama Lotito sampai di ruang ganti. Sebenarnya Mourinho itu kan dia kena ban 2 pertandingan. Nah, yang pertandingan tadi itu adalah ban dia yang kedua, harusnya dia nggak boleh. Tapi katanya Mourinho sih, dari pihak Mourinho, bahwa dari FIGC sudah mengizinkan dia untuk ada di sekitar ruang ganti. Wah, itu sampai kayak orang mabok di pinggir jalan itu loh. Si Mourinho marah karena dipeleng itu kayak dipandang aja matanya. Apa lu lihat-lihat gitu sama Mourinho. Terus disautin sama Lotito, aku ini berhak berada di sini. Ini rumahku. Lah kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak seharusnya di sini. Wah, terus bertengkar. Oke, itu dulu soal Roma dan Lazio. Tapi sekarang kita bahas soal Inter Milan. Wih, gila. Gak usah kita ngomongin bahwa penguasaan bola Inter itu 70%, sedangkan Juventus sama 30%, karena menurutku itu nggak relevan. Lebih menarik untuk ngomongin insiden. Tapi gini, sebelum kita lanjut, adalah banyak sekali Juventini yang nyombong. Mereka bilang, wah coba Juventus nggak dikurangi poinnya. Harusnya Juventus ada di atas Inter Milan, ada di peringkat kedua. Nah, biasanya banyak fans Inter yang ke-trigger langsung wow ribut gini gitu. Nggak usah bro. Gini, kalau mereka bilang coba Juventus nggak dipotong poinnya, maka Juventus ada di atas Inter, bilang saja iya betul. Karena kenyataannya adalah nih, kalau kawan-kawan lihat, ya betul, Juventus itu nilainya 41 tambah 15 itu artinya 56, sedangkan Inter itu 50, berarti selisih 6 poin. Berarti memang benar, mereka kalau nggak dipotong poin, mereka akan ada di atas Inter. Memang benar, kita harus legowo mengakui itu. Tapi habis itu sahutin lagi, ya kalau Juventus nggak curang nggak bakal dipotong poinnya. Kalau Juventus nggak curang nggak bakal dipotong poinnya. Itu yang penting. Itu yang mereka nggak mau ngaca. Ini senada dengan yang diomongin sama Matteo Darmian. Evident handball, but we have to take responsibility. Aku setuju banget. Handsballnya itu jelas, tapi kami juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Nah ini aku nggak mau sekedar sekedar menyalahkan wasit. No, karena itu cuma salah satu faktor aja. Yang kedua, kita harus diakui juga mainnya nggak bagus-bagus banget. Makanya di awal aku bilang nggak usah kita bicara soal possession yang 70%, karena itu hardly relevant ya. Apalagi kita tahu bagaimana cara Juventus bermain, memang kayak gitu. Begitu mereka dapat keunggulan 1 gol, ya udah parkir bis. Ini juga yang terjadi sama Inter lawan Napoli kan, mereka kalau nggak salah 68% menguasai bola, tapi kita bertahan dengan baik dan melakukan serangan balik dengan sangat bagus. Jadi bukan di sana masalahnya. Dengan legowo aku katakan bahwa Inter memang tidak layak menang. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Juventus layak menang? Lihat ini. Jeng jeng. Si Inzaghi sampai marah-marah banget. Aduh, katanya si ruangan VAR berkata bahwa tidak ada footage yang meyakinkan untuk
merule out keputusan wasit bahwa itu handsball, sedangkan aku melihat ada setidaknya 20 foto yang menunjukkan bahwa itu handsball. Jeng jeng, come on man, come on, itu jelas-jelas tangannya kayak gini. Kalau dibilang bahwa Vlahovic itu tidak handsball karena habis handsballnya Rabiot itu kena tangannya Vlahovic, tapi itu tidak handball, itu betul karena tangannya Vlahovic benar-benar nempel kayak gini, jadi itu istilahnya tangan tidak aktif. Tapi yang Rabiot, oh come on man, kita bukan orang goblok. Yang menariknya adalah baru minggu lalu Juventus kesandung masalah yang sama. Bukan kesandung sih, karena mereka nggak kesandung, terkena masalah yang sama. Lihat sendiri, jeng jeng, dan pelakunya lagi-lagi Rabiot. Dan ini juga tidak handsball, bayangkan. Sampai si Stankovic kan marah-marah banget. Oke, kalau VAR memang bilang itu nggak handsball atau tidak cukup bukti, oke, kami terima. Tapi jangan anggap kami orang bodoh. Itu Stankovic yang ngomong. Dan akhirnya kita kena juga. Dan berita berikutnya adalah gini nih, kawan-kawan nggak tahu ya. Ini aku ambil dari Football Italia. Juventus talk about football, not referees like gentlemen. Jadi Juventus ngomongnya soal sepak bola, bukan soal wasit seperti gentleman sejati. Ya iyalah. Karena siapa yang protes soal wasit, siapa yang komplain soal wasit, ya mereka yang dirugikan oleh wasit. Itu. Sekarang kita lihat apa omongan dia. Jadi dia ngomong gini ketika ditanya soal kemungkinan handsball itu, dia bilang nih, don't make me angry, jangan buat saya marah. Referees decisions need to be accepted. Keputusan wasit harus diterima. They can go one way or another. Kalau diterjemahkan, keputusan wasit harus diterima. Mereka bisa go one way or another, itu maksudnya bisa menguntungkan salah satu pihak atau bisa menguntungkan pihak yang lainnya. Betul, aku setuju bahwa memang betul bisa menguntungkan satu pihak, bisa menguntungkan yang satunya. Bahwa harus diterima, ya betul. Tapi bukan berarti kita nggak boleh komplain dong. Apalagi aku mengakui bahwa memang ada kelemahan Inter. Dan dia juga tidak bisa mendeny. Dia tidak bisa menyangkal bahwa enggak, itu enggak handsball. Enggak bisa, karena dia tahu itu handsball. Tapi ya bagaimana, aku kembali lagi ke omongannya Darmian bahwa betul, itu jelas-jelas handsball. Tapi Inter juga harus bertanggung jawab. Secara umum, menurutku Inter bermain di lapangan tengah cukup baik, walaupun banyak bilang Brozovic jelek. No, menurutku Brozovic bagus. Menurutku yang agak jelek itu adalah Barella. Yang jelas-jelas jelek itu adalah dua sayap Inter, Dumfries dan Di Marco. Kemudian dua penyerang Inter. Sebenarnya Lukaku di awal-awal bagus mainnya, apalagi kalau kawan-kawan ingat gimana one two dengan Barella itu, yang aduh sayang sekali finishingnya Barella. Yang perlu ditekankan adalah ini, Dumfries lagi-lagi, aduh ini kayak bukan standar Inter banget. Kenapa Dumfries kayak gini? Malah ketika Belanova masuk, menurutku Belanova ya lebih bagus mainnya. Dia berani dribble, berani adu sprint. Walaupun ya kita harus ini juga harus perhitungan juga bahwa Belanova masuk setelah pemain-pemain pada lelah dengan pertandingan yang segala macam gitu. Nah kemudian khusus Di Marco, dari awal aku udah bilang, aduh Di Marco kok kayak gini. Ini jangan-jangan dia masih ada cedera, ini masih ada ketidaknyamanan di otot kakinya. Dan beneran dong, Di Marco akhirnya cedera lagi. Aduh, yang lebih parah, kita ini sudah badai cedera bro. Gosens cedera, Bastoni cedera, kemudian Skriniar cedera. Ini center back semua. Kemudian Di Marco cedera lagi, berarti sudah 4. Ini back semua ini, cuma yang ada center back, ada wing back. Kemudian Ambrosio lagi kena kartu merah. Aduh. Ini masalahnya apa ya? Pertandingan sudah berakhir. Oke lah, aku ngerti emosi. Aku juga emosi kan. Kawan-kawan lihat sendiri gimana pas live reaction. Tapi Ambrosio itu kan pemain sudah veteran. Dan dia harusnya tahu Inter ini lagi krisis pemain bertahan. Malah kena kartu merah. Kena kartu merahnya sama Paredes. Paredes ini bukan pemain inti di Juve.
Aduh, gila, lengkap sudah penderitaan kita. Kembali lagi ke yang tadi itu, kalau anak-anak Juve bilang, kalau kita nggak dipotong poinnya, nggak bakalan kita ada di bawah Inter. Ya kalau kalian nggak curang ya nggak bakalan dipotong poinnya. Dan terus terang aku nggak akan terkejut kalau beberapa bulan dari sekarang ini akan ada penyelidikan lagi kasus penyuapan wasit. Karena jelas-jelas bro, aku sudah tunjukkan barusan bagaimana baru minggu lalu kasus yang hampir identik, hampir serupa lawan Sampdoria, sekarang giliran Inter yang kena. Tapi sekali lagi aku tekankan bahwa aku tidak bilang bahwa Inter layak menang. No. Kita jelas-jelas punya kelemahan. Makanya aku bahkan bilang jangan ngomongin soal possession ball yang 70% itu enggak relevan. Nah, kita punya peluang, kita punya 18 tembakan, tapi yang on target itu cuma 3, dan yang on target itu ya kebanyakan arahnya terlalu dekat dengan kiper sehingga relatif dalam tanda kutip mudah diantisipasi oleh Szczęsny. Apalagi kita tahu Szczęsny ini kiper yang bukan kiper kaleng-kaleng kan. Nah itu, tapi tetap that's a handsball. Di mana-mana itu pasti handsball. Cuma ya tahulah, perwasitan Liga Italia bahkan ketika sudah ada VAR pun masih gini. Jadi ya bukan kebetulan ketika Juventus 9 musim berturut-turut Scudetto, tapi kenyataannya mereka tidak bisa berbicara banyak di Liga Champion. Apa menurut kalian itu kebetulan? No, nggak ada yang namanya kebetulan. Sedangkan Inter baru 2 musim bangkit, 2 kali kita lolos penyisihan grup. Sedangkan Juventus di Liga Eropa saja, di Piala UEFA aja mereka ngehe. Ya, tapi begitulah. Apa yang bisa dikatakan? Karena seperti yang aku bilang ya betul handsball, tapi memang Inter harus berkaca. Gol pertama itu kalau anggaplah udah tidak handsball, itu menurutku Onana ada kesalahan di sana karena dia tahu Dumfries sudah memposisikan diri untuk mencegah, berusaha melakukan blocking kalau ada tembakan ke tiang dekat. Mestinya Onana harus cepat bereaksi, bergeser ke arah kiri untuk mengantisipasi tembakan ke arah tiang jauh. Tapi ya di sisi lain ya Kostic sangat cepat merespon situasi ini. Dia lihat Onana terhalangi oleh Dumfries, langsung dia tembak ke arah sebaliknya. Kan kelihatan Onana lagi nengok mana bolanya, tahu bola udah ditembak. Ya bengong lah. Bukan ini ada yang bilang wah gimana tuh Onana bengong, sama aja sama Handanovic. Enggak sama. Onana bengong tuh karena bolanya enggak kelihatan. Beda itu. Memang dia ada kesalahan, tapi kalau di akhir-akhir itu kan ada ketika dia bisa melihat bola dengan jelas, reaksi refleks dia luar biasa. Aduh, bro, gitulah, bro. Intinya kita harus introspeksi diri. Terutama yang aku ingin soroti sih Lautaro ya. Lautaro biasanya aku belain dia karena walaupun sering dia tidak mencetak gol, tapi dia kontribusinya banyak. Tapi pertandingan tadi memang Lautaro harus diakui jelek. Bahkan di Sempre Inter dia dikasih rating cuma 4. Dan aku hitung kalau kawan-kawan yang nonton live reaction itu ada 3 kali ketika dia harusnya attacking the space, artinya bergerak ke ruang kosong yang benar-benar terbuka lebar, dia tidak lakukan, malah kayak sprint lari-lari kecil kayak ketularan Lord Gagliardini, sehingga teman-temannya Lautaro kan sudah paham kebiasaan Lautaro. Biasanya ada ruang begitu, pasti langsung dia sprint ke sana, tahu-tahu dia tidak bergerak dan dikasih bola ya telat. Itu sih menurutku Lautaro salah satu pemain yang performanya paling jelek di pertandingan tadi. Tapi yang paling jelek sih Dumfries. Oke guys, itu aja. Jangan lupa buat kawan-kawan Ngominers, early access untuk video khusus spesial Javier Zanetti sudah tayang. Silahkan dilihat ini. Editingnya lumayan susah loh. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya besok pagi. Yang penting tetap dukung Inter, bro. Setelah sempat ditolak oleh klub paling tidak tahu diri sejagat raya yaitu Independiente, dia akhirnya memulai karir profesionalnya bersama Talleres pada tahun 1992.
Karena sebenarnya pihak manajemen dan fans tidak berharap banyak darinya. Mereka lebih antusias dengan kedatangan Sebastian Rembert yang dianggap Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.